Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Evi Nurfeja. Saya adalah coach matematika di channel Guru Matematika Milenial. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas materi tentang pembagian pecahan. Nah, bagaimana cara membuat atau mengerjakan pembagian dalam bentuk pecahan? Nanti saya jelaskan. Tapi buat kamu yang baru lihat channel ini atau baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe. Kemudian tekan tombol loncengnya sebagai notifikasi agar kamu bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Kemudian juga jangan lupa share sebanyak-banyaknya di media sosial yang kamu punya agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, langsung saja ya, cekidot. Pembagian pecahan. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah bahas tentang materi perkalian, juga penjumlahan dan pengurangan bentuk pecahan. Kali ini adalah materi terakhir dari sebab bilangan, yaitu pembagian pecahan. Bagaimana caranya? Nanti saya jelaskan, tapi saya akan menjelaskan dua cara. Yang pertama, cara yang biasa digunakan di sekolah atau pada umumnya, atau misalnya juga di SD pernah dijelaskan. Tapi kalau cara kedua itu cara lebih cepatnya lagi, asal dengan syarat kamu sudah hafal bentuk perkaliannya. Jadi 9 kali 8 itu berapa, jadi lebih cepat lagi ya. Oke, langsung aja, pecahan dengan pecahan. Kemudian ada pecahan dengan bilangan bulat. Satu-satu yang ini dulu ya. Pecahan dengan pecahan. Nah, pakai cara satu dulu. Cara satu tuh umumnya seperti waktu di SD. Jadi 1/3 dibagi 2/4. Maka yang pembaginya itu nanti posisinya dibalik, kemudian tanda pembagiannya dirubah menjadi tanda perkalian. Oke, jadi cara pertama itu 1/3. Pembagiannya kita rubah jadi kali, kemudian yang ininya dirubah atau dibalik, penyebut jadi pembilang, pembilangnya jadi penyebut. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian ingat, kalau perkalian itu apa? Kali sejajar. Maka 1 kali 4 3 kali 2 nya adalah 6. Jadi bentuk pecahannya seperti ini. Boleh sampai seperti ini, boleh kamu sederhanakan. Jadi pecahan yang paling sederhana lagi dengan cara dibagi dengan angka yang sama. Dibagi 2 nih. Jadi 4 bagi 2 dapat 2, 6 bagi 2 nya dapat 3. Selesai sampai sini. Oke, paham? Oke, itu cara pertama. Nah, kalau cara kedua bagaimana? Kalau cara kedua itu gampang sekali. Tinggal lihat aja dari sininya. Itu kayak ini. Kalau cara kedua tidak ada uraian seperti ini. Jadi langsung aja kali silang. Jadi kalau perkalian kali sejajar, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Kalau pembagian dikali silang. Jadi 1 yang atas dulu nih, pembilang yang pertama dikali penyebut di yang kedua. Jadi 1 kali 4 taruh sebagai pembilang, 3 kali 2 sebagai penyebut. Selesai, sama. Tinggal kamu rubah menjadi pecahan yang paling sederhana lagi kalau pengen dirubah. Sama ya? Oke, mudah sekali bukan? Ya mudah, karena belajar matematika mudah tanpa harus keluar rumah itu ya bersama Evi Nurfeja tentunya di channel Guru Matematika Milenial. Oke, ada lagi soal yang kedua. Wah, ini bagaimana nih? Ada bentuk pecahan campurannya. Jangan khawatir, kalau pecahan campuran seperti ini maka kita harus rubah dulu menjadi pecahan biasa dengan cara 5 dikali 1 ditambah 2. Jadi kita rubah dulu jadi pecahan biasa. 5 kali 1, 5 tambah 2, 7. Maka 7/5 dibagi 3/4. Kira-kira mau pakai cara 1 apa cara 2? Cara 2 ya, lebih gampang. Jadi 3 kali silang aja. Tapi ingat, kali silangnya itu pembilang dikali penyebutnya, ini ditaruh sebagai pembilang. Penyebut dikali pembilang yang ini sebagai penyebut nantinya. Jadi 7 kali 4 itu 28 per 5 kali 3 itu berapa? 15. Selesai. Kalau dipinta dalam bentuk pecahan biasa. Kalau diminta dalam bentuk pecahan campuran bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena pembilangnya lebih besar dari
penyebut. Kira-kira berapa nih? Dapat 1. Sisanya berarti 13. 13 per 15. Kan 28 bagi 15 itu dapat 1. Ada sisa 13 karena 13 tambah 15 itu 28 per 15. Ini bentuk pecahan campurannya. Oke, tapi Ibu, saya masih penasaran nih. Gimana kalau misalnya yang ini kita buat pakai cara satu saja deh, sama enggak nih? Kita buktikan ya. Ini cara kedua dengan kali silang. Kalau cara pertama berarti posisi sama ya, seperti ini. 7 di mana ya? Oke, nggak apa-apa di sini aja nggak perlu lah. 7 per 5. Pembagiannya rubah jadi perkalian, kemudian yang membaginya itu posisinya dirubah. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Oke. Nah, kemudian ingat kalau perkalian kali sejajar jadi 7 kali, karena sudah berubah menjadi perkalian. 7 kali 8, 7 kali 4, 28 per 5 kali 3, 15. Oke, bagaimana? Match tidak dengan yang ini? Ya sama ya. Jadi terserah kira-kira mau bagaimana. Tapi saya sarankan kalau misalnya sekolah meminta dengan cara umum, maka kamu harus ubah seperti ini. Jadi pembagiannya harus dirubah tandanya jadi perkalian, kemudian yang membaginya itu kamu jungkir balikin atau dibalikin. Tapi kalau misalnya dalam pilihan ganda atau hitung cepat, lebih baik langsung pakai cara kedua saja, kali silang. Oke, paham ya? Oke, kalau sudah paham, bagaimana ini kalau misalnya ternyata ada bentuk pecahan dengan bilangan bulat? Nah, itu beda lagi caranya. Caranya sama, cuman konsepnya beda. Nih, perhatikan caranya berarti harus tetap dikali silang ya. 1/4 dibagi 3. Ingat, kalau 3 itu dalam bentuk pecahan sama aja dengan 3/1. Nih, 1/4 itu dibagi 3/1. 3 bagi 1 kan 3. Ingat, kali silang. Jadinya 1 kali 1, 1. 4 kali 3-nya 12. Maka jawabannya 1/12. Atau kalau tidak diuraikan seperti ini, kamu tinggal lihat aja, tebak bahwa bilangan bulatnya itu harus dikalikan penyebut. Bilangan bulat harus dikalikan penyebut. Bilangan bulat harus dikalikan penyebut. Tapi ingat, kalau bilangan bulatnya ada di belakang, maka satunya tetap di atas. Jadi bilangan bulat dikalikan penyebut, nanti hasilnya harus jadi penyebut. Masih bingung? Nanti kalau misalnya biar lebih jelas lagi, nanti saya jelaskan bagian sini, nanti akan ketahuan perbedaannya seperti apa. Jadi jawabannya seperti ini. Nah, bagaimana kalau bilangan bulatnya ternyata di depan, Ibu? Nah, itu juga sama. Biar nggak bingung, kamu rubah dulu bilangan bulat ini menjadi bentuk pecahan. 3 itu artinya 3/1 dibagi 1/4. Ingat, kali silang. 3 kali 4, 12. 1 kali 1, 1. Berarti 12/1 itu sama aja dengan 12. Loh, kok jawabannya beda ya? Nah, iya, tidak sama. Kenapa? Karena kalau yang ini 1/4 dibagi 3, kalau yang ini 3 dibagi 1/4. Ingat, sifat pembagian itu tidak sama. Jadi kalau misalnya 6 dibagi 2 dengan 2 dibagi 6, udah jelas hasilnya beda. Kalau 6 bagi 2, 3. Kalau 2 bagi 6 itu 1/3. Ini juga sama. Nah, berarti bagaimana kalau cara cepatnya? Cara cepatnya, ingat, kalau bilangan pecahan dengan bilangan bulat, lihat posisi bilangan bulatnya. Kalau bilangan bulatnya di belakang, maka hasil perkalian bilangan bulat dengan penyebutnya akan menjadi penyebut. Tapi kalau bilangan bulatnya di depan, maka hasil bilangan bulat dikalikan dengan bilangan penyebut, hasilnya akan menjadi pembilang. Paham ya? Sampai sini. Jadi tetap bilangan bulatnya ini dikalikan dengan penyebutnya, ya. Tapi hasil penempatannya akan berbeda. Kalau yang ini jadi penyebut, kalau yang ini jadi pembilang. Seperti itu. Oke, kalau sudah paham,
Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa jika bilangan pecahan A per B dibagi C per D itu artinya A dikali B per B dikali C. Kali silang A kali B taruh di atas, kemudian B kali C taruh di bawah. Kemudian kalau misalnya A per B dibagi bilangan bulat C, maka si bilangan bulat C ini dikalikan dengan penyebut, nanti hasilnya sebagai penyebut BC. Tapi kalau bilangan bulatnya di depan, C dibagi A per B, maka bilangan bulat ini dikalikan penyebut akan menjadi hasil pebilang. Maka C dikali B per A, seperti itu. Ini rumus konsep yang harus kamu pahami. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan? Mudah-mudahan tidak ada dan mudah-mudahan sudah paham. Kalau sudah paham, ini ada 3 soal yang bisa kamu kerjakan. Pertama, 2 per 5 dibagi 3 per 2. Pakai konsep cara 2 boleh, cara 1 juga boleh, terserah. Atau dua-duanya boleh juga ya. Tapi saya yakin kalau perkaliannya tidak salah, hitungan perkaliannya tidak salah, pasti jawabannya akan sama. Kemudian ada bentuk pecahan campuran nih, 2 1 per 4 dibagi 3 per 4. Pecahan campuran ini rubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa, maka boleh dioperasikan. Kemudian ini juga sama. Nomor 3, 1 1 per 3 dibagi 2 1 per 4 dibagi 3 per 2. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.